Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Ibu menyimak materi yang lalu terkait dengan hukuman dan disiplin positif, pada sesi materi kali ini kita akan membahas terkait dengan perilaku misbehave, khususnya yang terjadi di lingkungan pesantren atau yang dilakukan oleh santri-santri. Materi ini bertujuan untuk memahami perilaku misbehave itu. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui alasan dan tujuan mengapa santri berperilaku misbehave, dan tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku santri yang mengarah kepada perilaku misbehave. Pemahaman terkait dengan perilaku misbehave ini sangat penting untuk dipahami oleh guru maupun pengasuh sebagai upaya untuk menemukan solusi ketika santri melakukan perbuatan atau tindakan perilaku misbehave dengan solusi yang cepat dan tepat. Bapak Ibu mungkin pernah menghadapi santri yang menimbulkan ketidaknyamanan ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Misalnya seorang santri yang mengganggu temannya ketika proses belajar ini berlangsung, atau Bapak Ibu menemukan santri yang ketika berada dalam lingkungan asramanya menggunakan barang milik temannya tanpa izin dari temannya itu, atau mungkin perilaku-perilaku lain yang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma di lingkungan pesantren di mana santri ini menimba ilmu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh santri kita seperti itu, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Contoh-contoh yang digambarkan tadi ketika santri mengganggu temannya di dalam kelas, kemudian menggunakan barang milik temannya tanpa seizinnya, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan aturan-aturan pesantren. Inilah yang dimaksud dengan perilaku misbehave. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku misbehave? Misbehave ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah santri, yang memiliki rasa keingintahuan, memiliki rasa yang ingin dianggap bernilai di antara teman-temannya yang lain. Lalu apakah yang disebut dengan misbehave itu? Misbehave ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah santri, yang bertujuan untuk memiliki nilai, memiliki kepercayaan yang tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dalam arti yang lebih khusus, bahwa misbehave ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tidak sesuai atau tidak diharapkan sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh pesantren. Bapak Ibu, mengapa kita perlu memahami, dalam hal ini guru atau pengasuh perlu memahami alasan dan tujuan mengapa santri berperilaku misbehave. Untuk mengetahui hal ini, maka guru dan pengasuh mesti memposisikan diri untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh santri ini untuk menemukan solusi secara cepat dan tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sehingga ketika santri melakukan suatu tindakan yang digolongkan sebagai misbehave, guru maupun pengasuh bisa mendapatkan solusi secara cepat dan tepat. Secara umum, faktor penyebab perilaku misbehave di kalangan santri dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor internal atau berasal dari dalam diri dari santri itu sendiri, ini dapat kita lihat dari aspek emosional dan fisiologis. Aspek emosional meliputi antara lain kita bisa simak ketika santri ini berada dalam kondisi marah, temperamen, kecewa, mencari perhatian, frustasi, cemas, takut,
bosan, arogansi dengan menunjukkan kekuasaannya, serta kebutuhan akan diperhatikan yang melebihi teman-temannya yang lain. Pada aspek fisiologi, dapat dilihat pada kesehatan anak terkait gizi dan nutrisi kelelahan, penyakit, alergi, dan kelainan lainnya yang berpengaruh pada kondisi fisiknya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi di luar diri santri itu sendiri. Faktor eksternal ini meliputi kondisi di rumah, kondisi masyarakat di mana santri ini bertempat tinggal, media sosial, dan sekolah. Pengalaman anak di rumah secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Misalnya, anak korban perceraian orang tua, faktor kemiskinan, kurangnya keterlibatan orang tua, kurangnya pengawasan, anak yang terlantar, dan anak yang memperoleh hukuman fisik. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap anak atau kemampuannya untuk tampil di sekolah. Begitupun dengan lingkungan sosial, termasuk adalah pengaruh teman sebaya dan media sosial. Pada usia tertentu, anak akan lebih mendengarkan temannya dibanding dengan orang tuanya. Santri akan mengikuti apa yang dia peroleh dengan teman sebayanya, dan mungkin saja ini akan diaplikasikan ketika santri berada di dalam lingkungan pesantrennya kemudian. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini cukup memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap rasa ketidakpercayaan santri dengan lingkungan sekolahnya. Anak yang pernah mendapat hukuman dari guru atau pengasuhnya karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran yang berlangsung, ini akan menimbulkan rasa kurang percaya diri, bahkan menghindari yang disebut dengan lingkungan sekolah atau pesantren. Bapak Ibu, secara umum misbehave ini dapat kita lihat dalam dua bentuk. Yang pertama, classroom misbehave, dan yang kedua, school misbehave. Classroom misbehave ini adalah perilaku misbehave yang dilakukan di dalam lingkungan kelas ketika proses belajar mengajar ini berlangsung. Mungkin contoh yang paling sederhana kita lihat adalah perilaku seorang santri yang selalu lupa membawa buku, atau perilaku seorang santri yang lupa membawa topi atau kopiah, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada kasus-kasus yang dalam konteks classroom misbehave, ini tergolong dianggap sebagai tidak serius, sesuatu yang dianggap ringan, sehingga penyelesaian kasus-kasus misbehave seperti ini diselesaikan secara informal antara guru pengasuh dengan santri. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa sesuatu yang awalnya dianggap sepele, dianggap ringan, ini akan menjadi permasalahan apabila tidak ditangani secara dini. Bentuk misbehave yang kedua adalah school misbehave. School misbehave ini adalah perilaku misbehave yang dapat digolongkan cukup berat atau bahkan berat. Dan ini harus diselesaikan oleh semua pihak. Guru dan pengasuh yang mendapatkan santri yang berperilaku seperti ini harus menghubungi orang-orang yang dianggap ikut bertanggung jawab terhadap eksistensi santri ketika berada dalam lingkungan pesantren. Misalnya, guru menghubungi wali kelas, guru menghubungi pengasuh pondok, guru menghubungi guru BK, atau misalnya psikologi yang disiapkan oleh pesantren. Guru menghubungi orang tua dan menghubungi orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang yang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan tepat. Mungkin contoh yang paling ringan bisa kita lihat terkait dengan school misbehave ini adalah kasus-kasus yang terkait dengan perkelahian, membolos, meninggalkan pesantren tanpa izin, atau misalnya juga perilaku mencuri. Inilah yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. Dari penjelasan tersebut terkait dengan perilaku misbehave di kalangan santri, dapat ditekankan bahwa dalam menghadapi misbehave, guru perlu melakukan upaya pencegahan
dan menanganinya dengan serius. Bisa jadi misbehave yang dianggap tidak serius oleh guru akan menjadi misbehave yang serius. Jika hal tersebut dibiarkan, akan berdampak pada prestasi belajar santri, bahkan mengganggu kesehatan mentalnya. Penanganan perilaku misbehave di kalangan santri sejak dini tidak terlepas dari ajaran Islam tentang perbuatan yang mendapat ganjaran meskipun perbuatan tersebut dianggap kecil atau sepele. Seperti dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, bahwa sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan manusia akan mendapat ganjaran. Dalam hal ini, maka penanganan perilaku misbehave perlu ditangani sejak dini, sehingga tidak menjadi perilaku yang dianggap wajar, yang dapat memberi dampak negatif bagi santri di masa yang akan datang. Bapak Ibu, semoga pembahasan terkait dengan perilaku misbehave ini dapat menjadi referensi untuk menambah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Dan lebih jauh dari itu adalah kita dapat membantu santri-santri kita yang berperilaku misbehave untuk dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lingkungan pesantren. Untuk dapat memahami lebih mendalam terkait dengan disiplin positif, kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menyimak pembahasan berikutnya terkait dengan perilaku bullying yang kemungkinan juga terjadi di lingkungan pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.